Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi sebelum jeda sudah dibicarakan sebagian bahwa akibat dari resesi yang sedikit banyak sudah sampai ke Indonesia, akhirnya beberapa pengusaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Saya ingin bertanya ke Bu Mira, terkait kondisi terakhir Bu, situasi yang tadi Pak Anton sudah katakan untuk tekstil sama alas kaki, itu kan ekspor ke Amerika, Eropa harus PHK, itu ada yang sudah terkena, ada trennya tidak? Ada oknum pengusaha yang mencoba mengkambing hitamkan isu resesi global. Itu nanti dijelaskan di bagian yang lain, tapi saya ingin bertanya dulu ke Bu Mira, kalau UMK kan akan dinaikkan tahun depan, itu maksimal 10%, walaupun saat ini Pak Anton dan kawan-kawan sedang menggugatnya. Karyawan setuju tidak dengan maksimal 10% tahun depan karena melihat pandemi, kondisi ekonomi yang masih belum menentu, bagaimana Bu Mira? Kami mengusulkan 13% untuk UMP tahun 2023. Kemudian dijawab oleh pemerintah melalui Kemenaker, yaitu melalui Permenaker nomor 18 tahun 2022, maksimal 10%. Oke lah, kita paham. Tapi yang paling kita apresiasi adalah satu, tidak ada lagi menggunakan PP 36 tahun 2021 dalam penetapan UMP untuk tahun 2023 dan menghidupkan kembali fungsi Dewan Pengupahan di kota kabupaten yang selama ini dimati surikan, selama ini tidak aktif. Sejak ada PP 36 tahun 2021. Nah, tapi saat ini ada beberapa gubernur yang sudah menetapkan, yaitu DKI, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jambi. Nah, DKI itu kurang lebih 5,6%. Nah, di sini kami, dalam kesempatan ini kami menolak karena ternyata inflasi DKI yang dihitung per Oktober kurang lebih 4%-an, tapi tidak ditambah dengan pertumbuhan ekonomi DKI yang kurang lebih 5,sekian%. Artinya ini masih belum mencukupi gitu ya. Belum mencukupi tapi sudah naik ya untuk tahun 2023 ya? Walaupun Pak Anton masih menggugatnya, tapi saya ingin ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar, sebagai pihak tengah, karena pengusaha dan karyawan sering seperti Tom and Jerry Pak. Kalau Anda memberikan data, akibat dari kondisi yang tidak menentu di luar ya, yang mungkin bisa masuk ke Indonesia, PHK itu sudah berapa persen sih Pak dari seluruh pekerja di Indonesia Pak? Kalau kita lihat data terakhir ya, ini mungkin masih potensi. Kalau kita lihat data BPS terakhir, kita bandingkan data Agustus 2022 ini, itu justru penyerapan tenaga kerja itu meningkat 680.000. Ya, itu data yang baru dikeluarkan. Dari kapan sampai kapan, BPS kalau kita bandingkan antara Agustus 2022 dengan Agustus 2021, itu terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja 680.000. Itu fakta. Ya. Memang asosiasi seperti Persepatuan, Apindo, ya, Kadin kita ketemu untuk menggali permasalahan yang dihadapi. Memang salah satu mereka kemukakan ada potensi PHK. Ya. Ini bukan semata-mata disebabkan oleh global resesi. Memang demand menurun. Sebenarnya ini kan terjadi karena scaring effect dari COVID sebenarnya, Mas Leo. Ya. Masih jadi pemulihan ini belum sempurna kita lukanya. Muncul kondisi geopolitik antara Rusia Ukraina, ya kan? Pada saat yang sama supply masih terbatas, khususnya energi dan makanan itu. Sebagai respon itu kan kita tahu Bank Sentral menaikkan suku bunga. Di satu sisi memang terjadi penurunan global demand di satu sisi, tetapi sebenarnya kita mempunyai persaingan pasar yang sama dengan Vietnam, Kamboja, Bangladesh, Turki, itu kita mempunyai pasar yang sama. Jadi sebenarnya tidak bisa langsung kita kemukakan ini gara-gara global demand turun. Tetapi juga karena memang kompetisi di pasar alas kaki, kompetisi di tekstil itu sangat ketat. Karena kita minimal di 6 negara ini kita mempunyai produk yang sama, Mas Leo. Pak Reinald, ini ingin mengiris begitu ya, melihat masalahnya dengan lebih jernih. Sebetulnya memang PHK yang sekarang sudah terjadi itu lebih karena kondisi di Amerika Serikat, di Eropa yang adalah tujuan ekspor produk-produk tekstil, alas kaki yang sudah mem-PHK itu memang sedang minus sekali, ordernya tidak ada. Atau memang juga karena efek pemulihan pandemi tadi seperti kata Pak Iskandar. Bagaimana Prof. Reinald?
Ya, pemulihan ekonomi itu memang menghasilkan tindakan atau perilaku yang berbeda. Itu sangat jelas di situ ya. Nah, pada waktu terjadi pandemi, para inventor, para penemu itu menemukan robot yang disebut cobot, kolaboratif robot. Tidak usah jauh-jauh, saya pernah melihat pabriknya di Singapura begitu, dan itu siap dipasarkan di mancanegara. Jadi orang di depannya itu adalah robot gitu ya, bisa bekerja sama dalam bekerja. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ini angkanya confirm ini, kira-kira 5-10 tahun yang lalu 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menciptakan hampir 200.000 lapangan pekerjaan baru. Yeah. Gitu, tenaga kerja itu bisa terserap gitu ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Iskandar Simorangkir menyebutkan angka tadi 680.000 begitu ya. Yeah. Saya bagi begitu dengan pertumbuhan sekitar 5,5%. Saya coba ambil average-nya saja. Itu 123.000 begitu yang terserap. Oke. Pak Bahlil pernah menyebut angka sekitar itu 1% pertumbuhan ekonomi sekarang menyerap hanya sekitar segitu. Bahkan dalam dunia digital atau perilaku ekonomi non manufacturing itu di bawah 100.000 1% pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya. Oke. Jadi memang terjadi apa yang disebut sebagai permanent loss. Bukan resesi, kalau resesi kan naik turun, nanti dia akan naik lagi pada suatu ketika. Tapi kalau permanent loss, kita harus melakukan restructuring, perilaku-perilaku harus berubah. Tadi juga menarik confirm yang disampaikan oleh Ibu Mira, menarik ini, bahwa buruh meminta naik tumbuh 13%. Tapi on the other hand, apakah teman-teman menyadari bahwa sekarang biaya pembuatan robot dalam 10 tahun terakhir ini menurut World Economic Forum itu turunnya 65%. Oke. Sementara upah buruh kenaikannya 8-15% per tahun. Jadi bisa dibayangkan apa yang menjadi pilihan para pengusaha, dan ini mengerikan di seluruh dunia. Maka harus ada restructuring, harus ada cara-cara baru, dan tentu saja kita harus mencari jalan keluar dengan cara yang berbeda. Baik, Pak Anton, sebetulnya yang terjadi terakhir apakah memang lebih karena tadi Pak Iskandar mengatakan ada juga dampak pandemi atau murni ancaman resesi dari Amerika dan Eropa atau apa, Pak? Saya kira kalau kita ikuti berita, Vietnam saja sudah angkat bendera putih. Jadi kalau bilang persaingan, kita justru kalau manufacturing kalah dengan Vietnam, Pak Iskandar. Kalau dia saja nyerah, bagaimana kita, Pak Misbakun? Jadi kalau turun order itu bukan mengada-ada. Nah ini yang saya mendukung apa yang diusulkan Pak Misbakun. Pemerintah mesti punya tim investigasi sehingga kita tidak buang energi percuma hanya untuk mengatakan bahwa resesi dunia ini sudah masuk efeknya kepada kita. Yeah. Dan ini negara lain juga rasakan untuk bidang tertentu. Tadi Vietnam itu maksudnya yang jual ke Amerika Serikat dan yang Eropa juga jual ke Amerika, jadi kalau kita ikuti berita Pak Leo, itu Vietnam juga karena memproduksi barang yang sama, garment, itu malah berapa kali lipat dari kita, sepatu. Dia juga sudah banyak tutup pabrik karena tidak ada order. Jadi berbeda, kalau kompetisi dengan tidak ada order itu berbeda. Nah ini yang saya kira, jadi supaya ke depan ya kita mestinya kan dengan pemerintah ini bersatulah dengan DPR ini kan supaya mewujudkan Indonesian Incorporated. Tapi jangan kita berdebat sesuatu yang faktanya terjadi PHK karena tidak ada order, masih dibilang itu inefisiensi, relokasi dan lain-lain. Artinya kebijakan yang keluar nanti salah diagnosa lagi ini kan. Jadi saya berani katakan begitu karena kita berdialog dengan langsung dengan pabrik dan dengan buyers. Oke. Pak Misbakun, ini kan banyak kepentingan yang harus dijaga. Kita tentunya tidak mau berdebat sebetulnya, kita mau cari solusi. Kalau Anda lihat seberapa berbahaya sebetulnya efek merusak dari luar negeri ini? Gini, perdebatan resesi dan tidak resesi ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu. Karena apa? Bank Indonesia sudah melakukan antisipasi. Antisipasi dengan menaikkan 7-day repo rate. Dengan angka yang sangat ekstrim dan waktu yang sangat cepat. Sebagai respon supaya menghindari capital flight kita. Supaya modal nggak keluar dari Indonesia? Nggak keluar dari Indonesia. Dan ini dalam rangka menjaga ekonomi kita tetap kompetitif. Baik. Dari sisi sektor keuangannya. Dan kemudian Amerika mengalami situasi yang berbeda. Karena apa? Inflasi yang tinggi. Kemudian situasi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dan kemudian mereka tidak bisa mendapatkan penguatan daya beli di dalam negeri mereka. Eropa juga mengalami situasi yang sama. Dan ini adalah tradisional buyers Indonesia untuk urusan garment dan alas kaki. Nah, situasi ini dan ini akan diperkirakan oleh mereka berkepanjangan. The Fed
fund rate pun juga sudah naik begitu tingginya. Nah ini artinya apa? Ini sudah tidak perlu diperdebatkan. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi. Kita mendorong pemerintah untuk melakukan antisipasi apa? Antisipasi adalah jangan sampai kemudian yang tadi diindikasikan oleh pengusaha turunnya PO tadi, itu kemudian terlambat kita antisipasi. Karena apa? Kalau kita terlambat antisipasi, akibatnya apa? Ya buruh ini siapa yang akan bantalin permasalahannya? Nah, untuk itu programnya harus untuk mereka. Itu. Bagaimana menjaga daya beli, karena tadi Pak Iskandar di bagian sebelumnya dan kita semua juga sudah tahu bahwa lebih dari separuh ekonomi Indonesia itu dari konsumsi domestik. Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.